Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Vision Infinity Pardede dengan NIM 057. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang estetika film Eropa. Kalau kita mendengar film Eropa, biasanya yang terbayang bukan film dengan ledakan besar atau superhero seperti film Hollywood, tapi film yang lebih tenang, lebih dalam, dan sering membuat penonton berpikir setelah selesai menonton. Film Eropa seringkali lebih fokus pada makna, emosi, dan realitas kehidupan. Bahkan kadang endingnya tidak benar-benar selesai, sehingga penonton diajak untuk menafsirkan sendiri. Menurut saya, justru disitulah daya tariknya. Film Eropa tidak hanya berusaha untuk menghibur secara instan, tapi lebih ingin meninggalkan kesan dan pertanyaan. Yang pertama, kita akan bahas tentang ciri khas estetika film Eropa. Dari segi visual, film Eropa cenderung lebih natural dan artistik. Warna yang digunakan seringkali tidak terlalu mencolok. Banyak film memakai tone yang lembut, dingin, atau bahkan suram untuk memperkuat suasana cerita. Misalnya, jika ceritanya tentang kesepian atau konflik batin, warna yang dipilih biasanya lebih redup. Komposisi gambar juga sangat diperhatikan. Setiap frame terasa seperti memiliki makna. Kadang kamera diam cukup lama hanya untuk menunjukkan ekspresi wajah atau suasana ruangan. Ini berbeda dengan film komersial yang biasanya serba cepat. Sinematografinya juga sering menggunakan long take atau pengambilan gambar yang panjang tanpa banyak potongan, supaya penonton benar-benar merasakan situasi dalam adegan tersebut. Jadi, visualnya bukan hanya untuk indah, tapi juga untuk menyampaikan perasaan. Narasi. Dari sisi cerita, film Eropa biasanya tidak selalu mengikuti pola awal, tengah, akhir yang jelas seperti film mainstream. Alurnya bisa lambat, kadang terasa sederhana, tapi sebenarnya penuh makna. Konflik yang diangkat sering berasal dari kehidupan sehari-hari, seperti hubungan keluarga, kesepian, identitas diri, perang batin, atau masalah sosial. Endingnya juga sering terbuka atau open ending. Penonton tidak selalu diberi jawaban pasti. Menurut saya, ini membuat penonton lebih aktif karena kita tidak hanya menonton, tapi juga ikut berpikir. Karakter dalam film Eropa biasanya lebih realistis. Tokohnya tidak selalu sempurna atau seperti pahlawan besar. Banyak karakter yang justru memiliki kelemahan, kebingungan, bahkan sisi gelap. Karakter anti-hero sangat sering muncul. Mereka bukan tokoh jahat, tapi juga bukan sosok ideal. Hal ini membuat karakter terasa lebih manusiawi karena dalam kehidupan nyata pun tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Kedua, kita ke pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Film Eropa sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang yang mereka miliki. Contohnya, seperti Perang Dunia, krisis ekonomi, konflik politik, sampai perubahan sosial yang besar terjadi di berbagai negara Eropa. Karena itu, banyak film Eropa membawa tema trauma, kehilangan, pencarian identitas, dan kritik terhadap sistem sosial. Nilai lokal juga sangat kuat. Misalnya, film dari Italia akan terasa berbeda dengan film Prancis, Jerman, atau Swedia, karena masing-masing membawa budaya dan cara pandang sendiri. Ideologi juga sangat berpengaruh. Banyak sutradara Eropa menggunakan film sebagai media untuk menyampaikan kritik sosial, bukan hanya hiburan. Jadi, film bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga bentuk refleksi masyarakat. 3. Gaya penyutradaraan dan teknik film. Dalam penyutradaraan, film Eropa biasanya lebih berani bereksperimen. Editingnya sering lebih lambat dan tidak terlalu penuh efek. Tujuannya agar penonton fokus pada emosi dan makna, bukan hanya visual cepat. Penggunaan musik juga unik. Kadang justru sangat minim musik supaya suasana terasa lebih nyata dan sunyi. Ketika musik digunakan, biasanya benar-benar untuk memperkuat emosi, bukan sekedar pelengkap. Mise en scene atau penataan visual seperti setting, pencahayaan kostum, dan properti juga sangat penting. Semua elemen itu dibuat untuk mendukung pesan film. Misalnya, ruangan yang sempit bisa menggambarkan tekanan hidup, atau pencahayaan gelap bisa menunjukkan konflik batin tokoh. Jadi, detail kecil pun punya arti besar. Kita yang keempat, tujuan estetika film Eropa. Tujuan utama film Eropa biasanya bukan hanya hiburan. Banyak film dibuat untuk menyampaikan kritik sosial, menggambarkan realitas hidup, atau mengajak penonton merenungkan sesuatu. Ada juga yang membawa unsur spiritualitas dan filosofi hidup. Film Eropa sering bertanya-tanya tentang hal-hal sederhana tetapi mendalam, seperti apa arti kebahagiaan, apa arti kehilangan, dan bagaimana manusia menghadapi dirinya sendiri. Menurut saya, film Eropa lebih seperti pengalaman emosional.
daripada sekedar hiburan cepat. Penonton diajak merasa, bukan hanya melihat. Yang kelima, respon penonton terhadap estetika film Eropa. Respon penonton terhadap film Eropa cukup beragam. Secara lokal, banyak penonton Eropa lebih mudah memahami konteks budaya dan sejarah yang ada di dalam film. Sedangkan secara global, tidak semua penonton langsung cocok. Sebagian orang merasa film Eropa terlalu lambat atau terlalu berat. Namun bagi penonton yang suka cerita yang mendalam, penuh makna, justru itulah daya tarik utamanya. Film Eropa memang tidak selalu mudah dipahami lintas budaya, tetapi justru karena keunikannya, film ini memiliki tempat khusus di dunia perfilman internasional. Festival film besar seperti Cannes, Venice, dan Berlin juga banyak menunjukkan kekuatan sinema Eropa dalam membangun identitas artistik. Oke, kita ke kesimpulannya. Estetika film Eropa memiliki ciri khas yang kuat dalam visual, narasi, karakter, dan teknik penyutradaraan. Filmnya lebih menekankan realisme, refleksi hidup, dan kritik sosial dibanding hiburan instan. Menurut saya, film Eropa mengajarkan bahwa film tidak harus selalu ramai untuk menjadi bagus. Kadang, justru dalam kesunyian, tatapan, dan cerita sederhana, ada makna yang jauh lebih besar. Dan mungkin itu alasannya mengapa film Eropa tetap dihargai sampai sekarang. Karena ia tidak hanya ditonton, tetapi juga dirasakan. Sekian dari saya, terima kasih.